Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada hari ini adalah rahasia untuk memerintah. Di dalam Mazmur pasal yang ke-110 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi saudara, ternyata yang Tuhan mau adalah kita belajar duduk di sebelah kanan Tuhan. Duduk dekat sama Tuhan. Ini penting sekali saudara. Kenapa? Karena kedekatan kita sama Tuhan itu menentukan otoritas yang Tuhan mau beri sama kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, koneksi kita sama Tuhan itu intim, secara otomatis kuasa itu akan mengalir. Karena Tuhan itu sumber dari kekuasaan. Saudara dekat sama sumbernya, maka saudara juga akan menjadi berkuasa. Kuasa akan ada atas saudara. Otoritas Allah akan diberikan atas hidup saudara. Makanya Tuhan ngomong, duduklah di dekatku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kalau saudara mau melihat kemenangan terjadi, saudara mau melihat terobosan terjadi, musuh-musuhmu ditaklukkan, masalah saudara ditaklukkan, sakit penyakit saudara ditaklukkan, masalah keuangan saudara ditaklukkan, maka kita harus belajar rahasia duduk dekat sama Tuhan. Karena hanya dekat sama Tuhan saja, itu akan membuka hal-hal yang tadinya tertutup buat saudara, semuanya akan dibukakan oleh Tuhan. Kalau saudara dekat sama Tuhan, akses kita akan terbuka, pintu saudara akan terbuka. Saudara akan bisa menerobos untuk maju ke tingkat selanjutnya di dalam hidup saudara. Rahasianya duduk dekat sama Tuhan. Di dalam hidup kita harus belajar yang namanya memerintah, yang namanya berkuasa dalam hidup ini. Tidak di bawah, tetapi di atas masalah. Tidak terus-menerus kalah, tapi kita menang dan menang, jadi lebih dari pemenang. Itu rahasia memerintah. Karena itu, belajar duduk dekat sama Tuhan, saudara. Kita dekat sama Tuhan bukan cuma kita dapat kuasa, bukan cuma kita dapat otoritas, tetapi Tuhan juga akan memerintahkan surga untuk membackup saudara. Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berperang bagi saudara. Kenapa? Karena saudara dekat sama Tuhan. Saudara akan dipenuhi dengan kuasa, otoritas, tapi kita juga akan di backup dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya hal yang tadinya tidak mungkin akan menjadi mungkin. Hal-hal yang harusnya tidak akan ada, dibuatnya menjadi ada. Amin. Saudara, kedekatan kita sama Tuhan itu akan menentukan banyak sekali hal. Saudara ingat, di tangan Tuhan kuasa untuk meninggikan dan merendahkan. Jadi kalau Tuhan ngomongnya naik, maka tidak akan ada yang bisa menjatuhkan saudara. Tapi kalau Tuhan ngomongnya turun, maka tidak akan ada yang bisa membela saudara. Kedekatan sama Tuhan akan menentukan Tuhan mau kita naik atau turun. Itu sebabnya saudara, ambil komitmen mulai sekarang, mendekat sama Tuhan, lebih dari yang sebelumnya. Di akhir-akhir tahun ini, saudara harus buat tekad dan komitmen yang sungguh-sungguh. Bangun keintiman dengan Tuhan. Karena itu, tahun depan Tuhan akan mengurapi saudara untuk saudara mulai berkuasa, berkemenangan, saudara mulai akan memerintah, mempunyai urapan untuk memerintah.
Semuanya itu sekali lagi dimulai dari kedekatan kita sama Tuhan. Mazmur pasal yang 119 ayat yang ke-164 sampai 166. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku menantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Saudara belajar duduk dekat sama Tuhan. Bukankah itu juga yang dilakukan oleh Daud? Daud itu sukanya dekat sama Tuhan. 7 kali sehari secara pribadi Daud memuji-muji Tuhan. Itu kedekatan Daud sama Tuhan. Berapa kali sehari kita punya waktu untuk mendekatkan diri kita sama Tuhan, untuk memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan. Jangan-jangan kita ngomong kita tidak ada waktu sama Tuhan. Jelas kalau kedekatan kita sama Tuhan beda, maka kuasa kita tentu berbeda. Urapan yang Tuhan kasih itu juga berbeda. Jadi alasan kenapa Daud sangat diurapi, dan tadinya dia seorang gembala kambing domba biasa, cuma 2-3 ekor kambing domba yang digembalakannya. Tapi Tuhan angkat Daud jadi raja yang memerintah dan berkuasa. Bahkan dia jadi raja terbesar yang dimiliki oleh bangsa Israel. Kenapa? Karena kedekatannya sama Tuhan itu luar biasa sekali. Jadi kalau saudara mau mengalami yang dialami oleh Daud, saudara mau menerima urapan yang sama, urapan untuk memerintah, urapan untuk berkuasa, mendekatlah sama Tuhan. Mazmur ayat yang pasal yang ke-119 ayat yang ke-164. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Saudara, tingkatkan kedekatan kita sama Tuhan. Daud selalu berkata, aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena di rumah Tuhan dia memuji-muji Tuhan bersama-sama dengan seluruh umat yang lain. Daud menyembah, Daud berdoa, Daud mendekat sama Tuhan bersama umat yang lain. Jadi Daud ini tidak hanya melakukan secara pribadi, tetapi dia melakukan ibadahnya bersama-sama saudara seiman yang lain. Bahkan yang luar biasa lagi, Daud membangun pondok daun yang isinya 24 jam non-stop setiap hari. Itu pujian-pujian penyembahan dinaikkan. Tidak henti-hentinya menyenangkan hati Tuhan untuk membangun kedekatan sama Tuhan, untuk menyukakan hatinya Tuhan. Makanya urapan untuk memerintah turun atas Daud. Daud selalu menang saat menghadapi peperangan, seperti ayat yang sudah kita baca tadi. Duduk di sebelahku sampai musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, alami kedekatan bersama Tuhan. Terima kuasa untuk memerintah. Terima urapan untuk menerima mukjizat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Kami mau terima urapan, kuasa, mukjizat yang nyata dengan iman percaya kami. Dan kami siap melangkah hari ini bersama dengan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hadir